Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talabah, kaif halukum jami'an, la'allakum bi khair. Nuwasil darsana fi hadha al-yawm min dars al-manhaj. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan muqaddimah, pendahuluan yang berkaitan tentang jalan yang seharusnya seorang muslim tempuh, yaitu jalan yang lurus, rel yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas jalan dan rel tersebut. Kemudian ketika seorang berjalan, maka dia akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam pelajaran Al-Manhaj, masih pada kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita melihat pada halaman yang ke-6. Silahkan dibuka dari kitab yang ada halaman ke-6. Penulis mengatakan al-firqatun najiyatu, kelompok atau golongan yang selamat. Pertama, qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Firman Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah dengan tali Allah Subhanahu wa taala kalian semua, dan jangan kalian berpecah belah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang akan berada di dalam kebaikan, di dalam keberkahan, baik di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dia berpecah belah di dalam masalah agamanya sehingga mereka menjadi orang yang binasa, orang yang sengsara, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seorang dia berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, karena persatuan di atas jalan yang hak tersebut merupakan keselamatan. Adapun seorang ketika dia berpecah di dalam jalan yang lurus tersebut, dia berpecah dari jalan yang lurus tersebut, maka dia akan binasa, dia akan celaka, karena dia telah memilih jalan yang salah. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan jangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, yang mereka memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, yang mana setiap kelompok dari mereka itu berbangga dengan apa yang ada pada kelompok mereka. Ini juga penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar jangan mereka menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin yang mereka suka untuk memecah belah agama mereka, yang kemudian mereka berbangga pada setiap apa yang mereka buat dalam perpecahan tersebut. Dan ini adalah penegasan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita dilarang untuk menyerupai mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dirinya atau menyerupai seseorang
maka dia adalah seperti kaum tersebut. Seorang yang dia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Oleh sebab itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini yang nomor 3, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'a wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di sini hadis yang tegas, yang sangat jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mendengar dan juga taat meskipun kita dipimpin. Ya, wajib untuk kita dengar, wajib untuk kita taat kepada pemimpin kita kaum muslimin, meskipun yang memimpin kita adalah seorang hamba Habasyi. Ya, hamba Habasyi sebenarnya tidak berhak untuk dia memimpin, tetapi kemudian seandainya dia yang memimpin, wajib bagi kita untuk taat, kemudian mendengar pada pemimpin tersebut. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang dia hidup setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan melepas atau tidak melepas seorang begitu saja, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dari perpecahan yang ada, dari perbedaan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perpecahan tersebut. Apa dia? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu dengan seorang itu bertamasuk, ya, memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang memegang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidin tersebut, tamassaku biha, dengan pegangan yang sangat kuat, wa'addu 'alaiha bin nawajid, bahkan dia harus menggigitnya dengan gigi geramnya. Bagaimana di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kewajiban seorang untuk dia menggigit sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat, yang dengannya seorang menggigitnya sehingga tidak terlepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan juga kemudian berhati-hati dari segala hal-hal yang baru dalam masalah agama tersebut. Dan ini adalah perpecahan tersebut. Berhati-hati seorang muslim dari suatu yang baru dalam masalah agama. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap sesuatu perkara yang baru dalam masalah agama ini adalah bid'ah. Maka perlu kita garis bawahi bahwasanya yang dimaksud suatu yang terlarang, ya, yang bisa menghancurkan, membinasakan adalah suatu perkara yang baru dalam masalah agama. Dalam masalah agama, bukan masalah dunia, karena masalah dunia bebas seorang untuk dia berkreasi, untuk dia membuat suatu yang baru, yang bagus, yang memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Tetapi kalau masalah agama, maka tidak boleh dia kecuali hanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin, dan tidak membuat perkara yang baru dalam masalah agama, karena semuanya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah tempatnya di neraka. Maka kewajiban seorang untuk dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Maka dia harus belajar. Seorang tidak akan tahu bagaimana dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang harus dia pegang di dalam dia beragama tersebut, kecuali dia harus belajar. Karena tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan bisa, dalam keadaan mengetahui. Seorang bisa mengetahui setelah dia
belajar, maka kewajiban seorang untuk tetap istiqamah di dalam dia belajar, menuntut ilmu, menuntut jalan yang benar, untuk dia pegang dengan sekuat-kuatnya, dan jangan sampai dia berpecah belah dalam masalah agama tersebut. Karena seorang kalau dia berpecah belah, maka dia akan binasa, dia akan hancur, maka dia akan menjadi orang yang merugi nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah beberapa hal yang kita sebutkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala pada bagian pertama dari kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlarang bagi seorang untuk dia berpecah belah dalam masalah agama. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.